Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi kaitannya dengan PPS. Ya, memang untuk tes wawancara sudah dan juga untuk pelantikan juga sudah kemarin ya. Dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah dilantik kemarin, sudah dinyatakan sah sebagai penyelenggara ataupun PPS ya di tingkatan desa, kelurahan atau sebutan lain. Nah, yang kita bahas di video kali ini terkait dengan PPS itu yaitu mengenai PAW. Karena hal-hal PAW ini banyak ditanyakan oleh teman-teman di luar sana. Terkait dengan PAW ini apa sih maksudnya PAW dan kemudian apakah PAW juga mendapatkan honor dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di video ini. Tetapi sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman semua boleh silakan subscribe channel saya ini dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis loh ya, jangan lupa untuk subscribe. Baik, langsung saja ke pembahasannya mengenai PAW. PAW itu adalah singkatan dari pergantian antar waktu. Dan kalau kita lihat dari hasil PPS ya, di mana di situ keputusannya adalah yang dalam hasil akhir itu ada 6 orang, di mana 3 orang itu menjadi PPS langsung. Artinya mereka yang 3 orang ini yang peringkat 1, 2, dan 3 itu yang kemarin dilantik, dan mereka ini ketika sudah dilantik maka mereka bertugas ya menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, bagaimana di nomor yang peringkat 4, 5, dan 6 ini? Nah, inilah yang dinamakan PAW ya, pergantian antar waktu. Nah, urutan 4, 5, dan 6 ini ya itu bisa disebut sebagai cadangan. Tadi ya masuk ke PAW ya. Cadangan seperti apa? Ketika memang ada di peringkat 1, 2, dan 3 ini yang tidak bisa melanjutkan, artinya yang urutan 4, 5, 6 ini bisa untuk menggantikan. Nah, tentunya yang lebih prioritas ataupun yang akan menggantikan yaitu urutan yang keempat terlebih dahulu ya. Ini dengan catatan ketika yang di urutan 1, 2, dan 3 ini dalam tahapannya terkendala dengan beberapa hal yang menyebabkan yang nomor 1 atau 2 atau 3 ini ya, yang 3 orang ini misalkan ada salah satu yang berhalangan tetap untuk menjadi PPS, maka urutan 4 bisa masuk sebagai PAW atau cadangan seperti itu. Nah, hal-hal tersebut itu ada beberapa sebab ya kalau terjadi PAW. Salah satunya adalah tadi berhalangan tetap, kemudian mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, kemudian juga meninggal dunia, dan juga yaitu dijatuhi hukuman ataupun sanksi ya. Kalau tidak salah itu juga termasuk ya. Nanti boleh teman-teman yang lebih paham koreksi. Nah, hal-hal tersebut itu yang menyebabkan dari 1 atau 2, 3 orang ini bisa digantikan. Tetapi tentu untuk teman-teman yang ada di urutan keempat, 5, 6 ini jangan sampai untuk mendoakan yang tidak-tidak kepada teman-teman yang ada di urutan 1, 2, dan 3. Sehingga tentu teman-teman juga yang mungkin ada di posisi nomor 4, 5, dan 6 ini karena tidak masuk dalam PPS, teman-teman juga bisa nanti ikut dalam tahapan pemilu, yaitu karena setelah pelantikan PPS ini ada rekrutmen lagi loh. Rekrutmennya yaitu Pantarli. Nah, kalau sebutan yang dulu itu namanya PPDP ya, sekarang Pantarli, yang dimana ini adalah tugasnya untuk pemutakhiran data pemilih ya. Silakan teman-teman ini daftar kemudian datangi saja PPS di kelurahan atau desa teman-teman. Karena pendaftarannya ini yaitu dimulai tanggal 26 itu hari ini ya, 26 Januari sampai 31 Januari kalau tidak salah. Silakan cek saja IG ataupun Facebook dari PPK ataupun PPS ataupun KPU yang ada di daerah teman-teman terkait dengan rekrutmen Pantarli ini. Nah, ini juga hal yang sangat penting dan juga memang menjadi salah satu bagian penyelenggaraan. Oleh karena itu, buat teman-teman yang tidak masuk PPS, mangga silakan masuk dalam Pantarli ya. Karena memang Pantarli ini adalah tugasnya kurang lebih 1 bulan dan juga honornya juga lumayan ya, karena memang ada kenaikan dari Pantarli di tahun pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, karena ini juga memang salah satu tahapan yang harus dilalui,
dan juga teman-teman mungkin yang tidak tercover ataupun gagal di PPS, jangan berkecil hati karena tadi saya jelaskan ada Pantarli. Silakan ikuti Pantarli karena ini juga terutama bagi teman-teman mungkin yang belum berpengalaman di dunia penyelenggaraan. Ikut Pantarli ini akan menambah wawasan dan juga pengetahuan kepemiluan, terutama terkait dengan daftar pemilih. Nanti teman-teman di situ juga akan mengerti bagaimana terkait dengan daftar pemilih dan sebagainya. Ini juga masuk dalam ranah penyelenggara pemilu. Nah, jadi itu buat teman-teman bahwa PAW, sekali lagi PAW ini tidak mendapat honor, gaji ataupun sebagainya. Jadi untuk yang ada di urutan 4, 5, 6 ini jangan sampai hanya nanti menunggu yang 1, 2, 3 ini mengundurkan diri ataupun selain sebagainya. Tetapi kalau ada pekerjaan lain, silakan teman-teman pilih pekerjaan lain ataupun mendaftar pekerjaan lain dan sebagainya. Tetapi kalau memang saya sarankan karena memang ada rekrutmen ya, hari ini sudah dibuka Pantarli tersebut, silakan teman-teman yang belum lolos di PPS ikut Pantarli karena sebagai suatu pengalaman. Saya pikir ini hal yang luar biasa karena di tahun ini Pantarli tadi ya, hal yang menarik itu selain gaji ataupun honor yang naik, nanti juga kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa karena kita ikut dalam bagian sebagai penyelenggara ataupun sebagai orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Seperti kita ketahui, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang serentak dan ini menjadi salah satu pemilu yang bersejarah tentunya di Indonesia, dan kita yang sebagai orang yang terlibat tentu kita akan merasa bangga dan juga merasa bahwa kita bisa berbuat untuk negara ini. Tentu kita sebagai anak muda, terutama teman-teman yang masih muda ini, teman-teman yang masih muda silahkan ya. Kalau yang syukur-syukur sudah ada yang di PPK, di PPS ya. Nah, kalaupun belum masuk dalam PPK PPS, ada Pantarli. Sekali lagi silahkan masuk dalam Pantarli, ikuti segala rekrutmen yang ada di Pantarli, tahapan-tahapannya, dan silakan dokumennya dilengkapi segera. Karena pengumuman ini, pendaftarannya ini hanya beberapa hari saja untuk Pantarli. Jadi buat teman-teman ya, karena memang Pantarli ini pendaftarannya singkat, jadi teman-teman silakan datangi PPS setempat di daerah, kelurahan, desa atau sebutan lain. Silakan bertanya kepada PPS-nya bahwa ingin mendaftar sebagai Pantarli gitu. Nanti akan diberikan tentunya terkait persyaratan dan sebagainya. Tentu persyaratan yang harus dilihat juga yang dalam hal ini harus digarisbawahi yaitu sama. Nanti ada surat keterangan yaitu terkait dengan kolesterol, tekanan darah dan sebagainya yang tadi disebutkan di video saya sebelumnya. Dengan persyaratan-persyaratan PPK, PPS itu sama ya. Jadi ada surat keterangan sehat yang menyangkut kolesterol, tekanan darah, karena memang hal ini penting sehingga teman-teman dipastikan untuk menjalani tugasnya itu sehat gitulah ya. Jadi teman-teman tidak diidentifikasi mendapatkan ataupun teridentifikasi ada penyakit dan sebagainya. Jadi itu untuk teman-teman ya. Ini terima kasih untuk yang sudah menonton. Jadi pembahasan kita di sini tadi untuk yang PAW, sekali lagi PAW itu tidak mendapat honor dan tidak mendapat gaji ya. Jadi kalaupun memang nanti teman-teman ini masih menunggu saja untuk menjadi cadangan, jadi jangan seperti itu, karena kalaupun ada pekerjaan lain silakan ambil pekerjaan lain. Dan terusus dari saya yaitu menyarankan silakan untuk ikuti Pantarli, karena Pantarli ini sekarang sudah dibuka dan ini juga menjadi tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi itu dari saya, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf, dan bila memang ada yang perlu dikoreksi teman-teman juga boleh koreksi. Kalau ada yang perlu ditambahkan, para senior, sahabat semua, kawan-kawan silakan untuk komentar di kolom komentar. Ini hanya sebagai sarana buat sharing kita dan juga semoga video ini bermanfaat. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.